Belum, Pak. Oke, masih proses Tapi sudah lulus. Oke, masih proses Tapi sudah lulus. Tapi sudah lulus. Sudah lulus Sudah doktor. lulus. Iya, alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita berdoa menurut masing-masing untuk memberikan makna, memberikan bobot pada pertemuan kita pada sore hari ini. Diniatkan dengan thalabul ilmi. Silakan Bapak dan Ibu berdoa. Dimulai. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya dari Rumah Scopus Turi, Sleman, Yogyakarta. Ini bukan dari Merak. Oh, kok Merak? Mekah, bukan dari Mekah, Arab Saudi. Ini, di belakang saya ini memang tergambar Mekah Al-Mukarramah. Ya, kenapa di situ saya tampilkan di belakang ini? Karena ada kawan kita peserta Rumah Scopus, karena bahagianya punya Scopus, terus menghadiahi saya lukisan. Ini lukisan tangan Bapak dan Ibu. Lukisan tangan dari orang Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ju. Pak Irwandi. Pak Irwandi di mana? Masih bertugas di kantor, Pak? Masih di kantor. Masih di kantor. Oh, oke. Sudah izin atasan ya? Masih di kantor, Pak Ju. Ya. Sudah izin atasan ya? Udah siap mengajar tadi. Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wih, menjelang 200 orang yang datang pada sore hari ini. Nah, saya kira itu sudah ada webinar itu. Ternyata banyak yang tanya dan alhamdulillah per topik kita munculkan responnya luar biasa banyak. Oke, kawan-kawan yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Jumintono Suwardi Joyo Sumarto. Bapak dan Ibu semuanya boleh panggil Pak Jo. Saya sampai sekarang berafiliasi di University Tun Hussein On Malaysia. Belum pindah ke Indonesia afiliasinya, tapi sekarang juga masih ngajar di Taman Siswa. Insya Allah bentar lagi akan pindah ke Jogja. Dan sekarang saya akan full di Rumah Scopus di Jogja. Kawan-kawan semuanya yang belum sampai Jogja, kami persilahkan untuk datang. Cemasnya jangan berlama-lama, kumpulkan 3 hari di rumah saya. Ya Pak Yuwono Tri ya. Siap, Presiden. Siap, Pak Yo. Akhirnya lulus ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi belum plong, Pak. Belum plong selama belum publish itu masih penasaran. Tapi kan sudah proses, ya toh. Sudah proses. Proses itu harus jalan. Nah, kalau kawan-kawan tidak melakukan proses itu ya cemas itu akan terus berkepanjangan ya. Oke. Ini sudah banyak yang sudah ketemu saya ya. Ini Pak Mustari. Pak Mustari gimana? Judul sudah jadi? Udah tadi malam sudah langsung di oke sama Pak Imam. Udah. Nah, sekarang tinggal bikin kalimat-kalimat introduction ini. Oh. Masa langsung introduction, bukannya mencari referensi dulu nanti? Sambil. Oh, oke, nyicil ya. Pak Mustari udah nggak sabar. Metodologi dulu. Kalau gaya Rumah Scopus metode dulu. Metode dulu, Pak. Ngerjakan paling gampang tuh metode riset. Metode riset itu kerjakan dulu lebih mudah tuh, Pak. Oh iya. Soalnya instruksinya Pak Imam kemarin tadi malam itu dulu. Langsung dituntut bikin kalimat. Nggak apa-apa, itu masuk sesi kelima sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak lakukan aja. Learning by doing ya. Nanti akan ketemu polanya. Ya. Nanti someday Pak Mustari akan 1 hari bisa 1 paper, Pak. Amin. Loh, Pak, ini sudah sesi kesekian ya, Pak ya? Apa Bu Ita? Ini sudah sesi kesekian ya, berarti saya ketinggalan jauh ini, Pak. Ada Pak, edisi ulangan apa? Enggak. Sesi Ibu ikut webinar, Pak? Saya barusan ini, Pak, ikut. Barusan ikut Rumah Scopus, kemudian ada pengumuman ini, webinar ini. Oh iya, jadi
sesi tetap sesi kedua. Oh gitu. Oke. Sesi kedua. Nah, nanti untuk free webinar ini kita adakan per 2 minggu. Ternyata kita buat per 2 minggu. Nanti kawan-kawan semuanya yang free webinar per 2 minggu, ada yang belum pernah ketemu saya, biar tidak terlalu berat untuk masuk camp, itu kita buat 2 jam webinar, tapi berbayar 100.000. Kawan-kawan boleh ikut di Rebu besok. Jadi itu ada 2 kali ya. Setiap Rebu itu kita istilahnya ngaji seperti inilah ya. Ngaji seperti ini, kawan-kawan, tematik yang untuk free webinar seperti ini, kita buat tematik. Tematik artinya bagian-bagian tertentu dari membuat paper. Oke. Nah ini kan udah masuk diskus, Pak ya. Berarti kan sebelum diskus harusnya ada. Itu untuk webinar Scopus training, Bu. Kan Bapak Mustari kan ikut program, jadi lain dengan yang ini. Kalau ini kan yang free webinar, Bu. Beda program. Nggih, siap. Terus pokoknya saya manut aja, ada pengumuman webinar saya ikut. Iya, Bu. Ibu di mana, Bu Ita? Tinggal di mana? Di Malang, Bapak. Dari Unisma. Oh, Unisma. Sudah pernah ketemu saya berarti ya? Belum, Pak. Baru ini, Bapak. Unisma saya pernah masuk sana. Acara apa, Pak? Mungkin saya belum lahir di situ, Pak. Terbit mungkin saya. Baru kemarin, 2 bulan yang lalu mungkin saya sudah ke sana. Acara apa, Pak? Prof. Soehartono dengan ini bagaimana mudahnya tembus Scopus, saya berbagi di sana. Oh, LPPM mungkin, Pak ya? Ya. Rektor, Pak Rektornya. Oh, Pak Rektornya. Jadi Pak, monggo dimulai. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Bisa di mute yang terima kasih. Pada sore hari ini 1,5 jam ke depan saya akan bicara tentang bagaimana supaya tidak kehabisan nafas ketika masuk kepada discussion ya. Discussion. Kawan-kawan sering sekali kalau sudah masuk discussion itu sudah kehabisan nafas ya. Sudah kehabisan nafas. Itu akan berpotensi nanti redundant. Atau katanya diulang-ulang. Nah, jadi dalam satu paper tidak boleh kata diulang-ulang. Ya. Kalau paper kok ada kata-kata berulang redundant, segera diambil salah satu. Atau dibuat kalimat yang berikutnya. Atau kalimat yang mungkin maksudnya sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Ya. Jadi redundant. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kok tahu redundant? Nah itu sudah ada caranya ya Mas Yuwono ya. Ada caranya kawan-kawan mudah saja ya. Ikuti yang tadi kata Bu Ita, ikuti saja di rumah Scopus. Insya Allah akan ketemu kalimat redundant di mana nih? Nah, nanti akan ketemu. Ada engine-nya ya, kawan-kawan ada engine-nya. Oke, baik. Saya akan masuk contoh dulu ya, supaya kawan-kawan tidak berpikir ini ukurane Pak Jo, enggak. Ya, saya akan mencari contoh dari jurnal-jurnal Q1. Kawan-kawan silahkan usul topiknya apa, kita cari sekarang, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana paper-paper Q1 itu membuat diskusi itu. Ya, nanti supaya kita bisa simpulkan. Ya. Oke, kami persilahkan siapa yang punya topik yang ingin kita ulik, supaya kawan-kawan bisa usul. Siapa? Scopus.com. Ya, saya akan buka di sini. Siapa yang punya usul topiknya mau di? Mohon izin, Pak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Iya, mungkin saya boleh, Pak. Ya. Berkenan. Apa topiknya, Bu? Tentang kompetensi manajer keperawatan, Pak. Nursing ya? Iya, nursing, Pak. Nursing managemente. Boleh enggak? Iya, Pak. Ini boleh ini? Boleh, Pak, boleh. Oke. Nursing management. Jadi nurse itu juga harus ada manajemen juga ya, Bu ya? Iya, perawat manajer, Pak. Iya, ya ternyata copet pun juga butuh manajer kok ya. Oh, jangan salah, copet itu harus dikelola yang baik. Kalau enggak konangan kan gitu ya, Bu ya. Oke, jadi berbahagialah yang punya ilmu manajemen. Manajemen itu masuk ke semua bidang, ya, ke semua bidang. Oke.
Nursing Management ada, saya ulik di scopus.com, itu ada 5.692 dokumen ya yang bisa terindeks di scopus.com. Nah, sekarang bagaimana kita cek yang terbaik? Nah, yang terbaik itu Q1 atau Q4, Bu? Pak? Q1, Pak, kalau boleh. Q1, Pak. Q1, Pak. Jangan salah ya. Nanti eselon 1 sama eselon 4 tinggi mana, Bu? Tinggi 4. Oh, siap-siap jadi bupati. Nanti kalau udah jadi bupati jangan salah gitu loh maksud saya. Ya, Bu Ingrid. Iya, Pak, nggak mungkin. Nah, punya cita-cita jadi bupati tahu, Bu Ingrid? Enggak, Pak. Waduh. Oke, ya, yang penting ini pengetahuan dasar yang kawan-kawan perlu tahu ya. Q1 itu yang tertinggi, Q2 di bawahnya, terus sampai Q4 ya. Sekarang kita ulik yang Q1 ya. Kita sortir ke 4 tahun atau 5 tahun terakhir ya. Kemudian kita cari yang nursing atau medicine atau social science atau apa, karena itu ada manajemennya kan. Iya, Kemudian Pak. kita cari yang artikel. Kemudian ini biar saja kita cari yang jurnal, kemudian language-nya kita ganti yang bahasa Inggris ya. Mohon maaf, yang bahasa lain kami tidak menguasai. Nah, bahasa Inggris pun saya juga tidak menguasai. Oke, ada 1.400. Oke, ada 1.400. Tahun 2022. Sekarang kita sortir berikutnya adalah dengan cara kita sort yang cited by yang paling tinggi, jedet. Nah, akan ketemu yang tertinggi, diurutkan dari 1.427 dokumen yang terbaik, ada tulisannya, siapa ini? Mao Zedong. Wah, Mao Zedong. Kemudian Labrage. Wah, ini jurnalnya Journal of Nursing Management. Wah, keren ya, Bu? Iya, Pak. Tahun 2020, citasinya 477. 2020, 21, 22. Nah, 23 baru memulai. Baru 2 tahun, citasinya sudah 477. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah ini yang terbaik? Kita cek ya. Kita buka jurnalnya, detailnya, informasinya kita ulik. Apakah yang terbaik? Nah, source detailnya akan keluar, Journal of Nursing Management, sampai tahun 2022, ini kayaknya belum ada yang belum publish di 2023. SJR-nya lihat, 1,110. Oke, untuk jadi profesor berapa, Bu Ingrid? Untuk jadi profesor berapa SJR-nya? 0,1. 0,1. 25. Berarti 10 kali lipatnya. Wah, ini 10 kali profesor ini. Wah, oke. Sekarang persentalnya berapa sekarang? 93. Nah, 93rd. Nah, Q berapa ini? Q1, Pak. Oke, saya tutup dulu. Nah, tidak ada tulisan Q1, tapi hampir semua bisa menjawab. Itu Q1. Nah, siapa yang belum tahu Q1? Q2, Q3, Q4. Saya, Pak. Saya, Mi. Saya belum tahu, Pak. Pak Usman belum tahu? Baru pertama kali gabung, Pak. Pak Usman, tadi ada yang Q1, Q2, Q1 menjawab semuanya. Pak Usman ikut jawab enggak tadi? Maaf, saya baru pertama kali gabung, Pak Ju. Oh, oke. Maaf, tadi enggak masuk yang ikut jawab Q1 gitu ya? Tidak. Oh, oke. Sekarang yang jawab Q1 siapa? Ayo, saya gini. Kenal. Pak Mustari, gimana Pak Q1 tuh ceritanya? Persentasenya tinggi, Pak. Tinggi. Berapa persentase itu Q1? Nah, itu saya lupa itu. 87 apa ya? 75 sampai 99. Oke. Q1 tuh. Nah, oke, cara ngapalkannya ya Pak, mudah saja. Q itu kuartil. Kuat, seperempat. Ya, seperempat. Jadi 100 dibagi 4. Nah, yang 75 ke atas itu yang tinggi. Oke, tadi kan 93 toh Pak Usman? Iya. Nah, 75 ke atas sampai 99 itu Q1. Oke, kemudian yang Q2 jadi berapa?
50 sampai 75 ya? Iya. 75, 50 sampai 75. 74. Iya, 74 ya? 75. 75. Oh ya, 74. 74. Kalau Q2 50 sampai 74. Oke. Berarti yang Q3 25 sampai 25 49. sampai 49. Sisanya terakhir 0 sampai 24 masuk Q. Oke. Q4. Ya, everybody understood ya? Understand? Siap, understand. Ojo ngisi-ngisi nih, satu. Masalahnya gini, Pak Usman. Saya itu dulu mengalami seperti itu. Jadi ketika presentasi mau mendapatkan dana di RPM Dikti itu, Pak Usman. Nanti papernya janji saya terindeks Scopus. Nah, terus saya jawab, yakin. Terus dia tanya, Q berapa? Q1, aku bilang gitu. Wah, Q1 tuh tinggi apa rendah? Untung aku enggak jawab Q5, Pak. Yang penting kan dananya turun dulu ya, Pak ya. Dulu, gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya juga tembus juga, Pak. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya ini basic ya. Sangat sangat dasar, kawan-kawan harus tahu ya. Saya tunjukkan sekarang mana ya. Oh ya, ini saya disclaimer dulu ya. Nanti kalau ada tanya, apakah ada PPT-nya? Tidak ada. Ya, Pak. Supaya memperhatikan, karena PPT nanti saya khawatir hanya disimpan saja. Nah, ini ya. Q 75, 99. Saya kira semua harus tahu nih. Sekarang kembali kepada urusan tadi. Nah, kembali kepada urusan tadi. Sekarang masuk ke partil ini ya. Jadi ini cara membacanya. Tagar 3 garis miring 36. Jadi jurnal yang bicara tentang leadership dan manajemen dalam bidang nursing itu jurnalnya yang terindeks Scopus 36. Oke. Dan jurnal ini posisinya di nomor 3. Gitu lah, Pak, cara bacanya ya. Oke. Sekarang kita tutup. Ini udah yakin dulu ya. Yakin dulu nih, tutup. Pak, maaf Pak, boleh diulangin lagi Pak caranya, saya sambil buka Scopus. Jadi itu diklik di mananya tadi Pak? Maaf Pak. Ini, klik kanan. Oke. Klik kanan. Oke. Ya. Nanti ada rekodnya, insya Allah nanti akan saya tampilkan di YouTube. Ya, ada rekodnya. Oke. Terus akan keluar source detail. Oh, baik. Source detail. Oke. Dia akan keluar di bawah sendiri sini. Ya. Nah, ini akan keluar persentilnya ini. Nah, oh, jadi yang diklik itu di source-nya ya Pak ya, bukan di jurnalnya, baik. Yes. Source kan jurnal, Bu. Source itu apa, Bu? Sorry, bukan ininya artikelnya, maaf, bukan jurnal. Iya. Saya boleh masuk, Pak? Boleh. Masuk ke mana, Bu? Masuk ke forum. Ini mau nanya, Pak, kan saya belum sign in ke Scopus. Itu kayaknya ada kita diminta ini kita ya? Ibu selain sudah punya email, apalagi alamat email, apalagi kita? Ibu punya akun? Belum ada akun Scopus. Oke, Ibu nanti. Saya juga belum, Pak Ju. Iya, Pak Irwandi, Pak Bu Warni, santai. Rumah Scopus sudah saya buat namanya Yayasan Rumah Scopus. Jadi Ibu boleh masuk ke Rumah Scopus ya. Nanti akan dituntun bagaimana untuk masuk itu. Enak banget kok. Scopus itu anugerah terindah bagi peneliti dunia, Bu. Ya. Jadi ini kawan-kawan semuanya perlu dibangun persepsi. Jadi kalau misalnya Bu Warni bidang apa, Bu? Boleh tahu? Saya sebenarnya keperluannya untuk artikel tugas kuliah nanti. Ya. Karena kami ada diminta upload di Scopus. Oke, saya tanya bidangnya Ibu apa kok? Pendidikan. Pendidikan. Jadi kalau misalnya Bu Warni ingin mendeklar bahwa I am expert in education. Gimana caranya? Ibu kan harus ceramah kemana-mana kan gitu loh, Bu.
nulis di mana-mana, di media massa, dan itu butuh waktu, energi yang berkepanjangan. Tapi kalau Ibu mau jalan shortcut, Ibu nulis yang bagus, yang sesuai yang diinginkan oleh jurnal yang terindeks Scopus, nah Ibu nanti publish ke situ, terus Ibu tidur. Nah, Ibu akan dipromosikan sendiri tulisannya itu. Ya. Jadi langsung memberikan manfaat yang lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Gitu, Bu. Ya. Contoh, tadi kan kita lihat kan, ini yang terbaik, ini miliknya Mao Zedong. Nah, tentang work stress among Chinese nurses to support Wuhan. Nah, lihat nih, Pak. Pak Mustari. Ya, ya. Sudah diajari membuat judul, Pak? Sudah, Pak. Di mana letaknya, Pak, ini, Pak? Eye catching-nya di mana nih, Pak? To support nih. Nah, to support fighting. Oh. Itu loh. To support itu. Action verb kelihatan banget. Oh. Lihat kan? Nah. Ya, iya. Kelihatan kan? Nah, lagi ini di bawahnya juga. Predictive COVID anxiety among frontline nurses. Predictive rule. Oh. Organization support, personal relation, and social support. Loh. Kan kelihatan, Pak. Ya. Jadi ada action verb-nya yang keluar tuh, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau ulik yang kedua. Ini kan jurnal bagus. Ini juga bagus lagi. Ini bagus semua ini sampai sini kan. Sekarang kita cek yang Journal of Nursing semua nih, manajemen. Oke, coba yang bawah sekarang. Journal of Advanced Nursing. Nah, ini Cina juga nih. Nah, kita buka coba. Sekarang apakah terbagus juga? Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu bicara, kita diskusi pada hulunya, bukan pada turunannya. Ya, maksudnya sumber hulunya itu adalah Scopus.com. Jadi kalau kawan-kawan sering mendengar Q1, Q2 dan seterusnya gitu, itu ada turunannya. Salah satunya adalah Simagu. Nah, ini hulunya itu ada di Scopus.com. Nah, ini lihat nih, Journal of Advanced Nursing. SJR-nya 0,7. Ini berarti 5 kali jadi profesor nih. Nah, sekarang lihat 90 ya. 90 toh? Ya. Q1, oke. Nah, kalau kawan-kawan misalnya tidak mau repot, ini Q1, Q2, Q3 boleh masuk ke Simagu. Ini kita copy saja. Jedet masuk Simagu ini, Simagu Secimago GR. Nah, ini kan kawan-kawan sering menggunakan ini kan? Iya. Ya, kalau ini enak banget, tapi ingat turunan. Turunan itu artinya belum ke hulunya, tidak ke asli hulunya. Ntar mana tadi? Mana tadi? Ah, ini saya copy dulu. Copy. Kemudian masuk Simago. Oh, ini sudah. Ya, Advanced Nursing. Nah, ini langsung kita buka dari United Kingdom. Nah, ini kan. Kita klik di sini. Kemudian di bawah sendiri akan kelihatan. Oh. Nah, mana tulisan Q1-nya? Ini dia. Nah, ya kan? Nggak usah mikir, Pak Mustari. Ya, iya. Tapi ingat, ini Simagu. Sinkronnya lambat. Bisa jadi di Scopus.com sudah discontinue, di Simagu masih. Muncul. Jadi bisa menipu. Oh, gitu. Ya, ya. Bisa juga terbalik, di Simago sudah continue, di Simago discontinue. Nah, jadi hati-hati kawan-kawan yang LPPM, yang ingin memberi hadiah reward kepada dosennya yang terindeks Scopus. Nah, jangan tertipu di Simago, karena pengindeksnya ini lambat ya. Gitu. Nanti banyak sekali, nanti saya tunjukkan. Ada di sini masih terindeks, sini tidak. Makanya amannya langsung ke hulunya, yaitu ke Scopus.com. Oke? Ada yang mau masuk? Tidak? Lanjut sekarang ya.
Ini saya tutup sekarang. Sekarang saya mau kulik membuka papernya ya. Ingin membuka papernya. Sekarang jurnal tentang ini sudah kita tidak ragukan lagi. Sekarang kita cek bagaimana cara melihat papernya itu. Caranya dibuka show abstrak. Ya, di sini ada hide all abstrak. Kemudian kalau kita klik akan keluar abstraknya. Oh, lihat kan? Nah, ada tulisan kuning di sini. Saya tidak nguning-nguningi. Ya. Jadi, kalau di sini abstrak ada tulisan nursing management, pertanyaannya apakah paper ini bicara tentang nursing management? Ya, Pasti, Pak. ya. Iya, gitu loh. Ya kan? Jadi, cara membacanya gimana? Jangan dibaca. Nah, toh? Kalau kawan-kawan nanti membaca satu-satu, waduh, capek, Pak. Oke. Nah, jadi munculkan hide ini. Kita buka ya, kita ulang ya tadi yang belum tahu ya. Di sini ya. Ini kalau hide all abstract, dia akan sembunyi. Nah, seperti ini kan. Nah, sembunyi kan? Ini kan mesin. Iya, Pak, betul. Pak, Kalau pelan-pelan ya, kan Pak. Dicatat, Pak, ini dicatat. Dicatat. Boleh. Iya, saya nyatet, Pak. Iya, ya, boleh. Berarti nggak boleh cepat-cepat nih, saya nih. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke. Kemudian setelah tahu di sini ada kuning, maka bagaimana cara mendownloadnya? Tinggal klik saja di sini. Nah, ini ada nomor 1, kita klik saja. Kemudian yang kedua, ini tentang nursing management. Tinggal klik saja. Kemudian ini juga klik saja. Sampai yang tadi jurnal yang berbeda ya. Jurnal yang berbeda tadi advance. Where are you advance? Advance. Biar tidak satu jurnal. Nanti kalau satu jurnal, terlalu enak nanti dia mana advance. Ini semua jurnal yang sama nih. Hebat sekali. Bu, tembak Bu ke sana Bu. Tembak ke sana. Ini sampai ke bawah. Jurnal sama. Ini berarti memang menunggu papernya Ibu juga ini. Sampai 25 ternyata masih jurnal yang sama. Ya. Coba sekarang kita sabar. Nah, ini advance. Nah, ini juga masih yang sama. Kemudian cari yang berbeda supaya jurnalnya berbeda. Kita ingin mengetahui bagaimana discussion ya. Ya, discussion. Oke, ini sama lagi. Waduh. Tadi ada tuh Pak Jo di atas tadi Pak. Apa? Ada tadi nama jurnalnya agak sedikit berbeda. Berbeda. Ada advance, Pak. Advance juga tadi? Pak. Advance juga? Agak lagi ada tadi. Saya membaca kok lewat nama jurnalnya berbeda. Oke. Sama saja ke atas ke bawah. Ini masih bagus kok. Nah, ini Pak. Nah. Ini ya. Nih, oh, ini kan? Sama. Oke, dah. Mudah-mudahan bisa terdownload. Nah, kita ke atas. Download. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata harus minta ke publisher. Oh, sudah nih, onkologi. Ada satu paper. Ini dia. Enak toh? Coba kawan-kawan kembali hidup zaman lalu. Nah, bagaimana caranya mencari referensi terbaik? Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Waduh, capek Pak. Nulis belum selesai, belum ada referensinya masih mencari-cari. Kalau seperti ini, anugerah terindah Pak, ya kan? Oke, ini paper 1. Kita cari paper 2 supaya nih di Willy. Nah, ini apakah suruh membayar? Deng. Wah, bener Pak Utomo, suruh bayar ya Pak Utomo. Gimana nih caranya? Copy saja. Ayo belajar. Belajar mencuri. Cari di lain, cari di tempat lain. Iya. Kayak everybody knows lah ya. Semua peneliti tahu lah ini ya. Nggak tahu ya Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Skyhook. Nah, berarti ininya belum nyampe nih. Iya.
Keluar, Keluar. Pak. Keluar. Sekarang saya mau melihat 1 dan 2 ya. Sekarang kita lihat. Ini saya buka di download, apakah sudah ada? Download, where are you? Download. Nah. Oke, nah ini 2 nih ya. Onkologi. Saya buka. Nah, ini dia. Onkologi nurse ya. Ini saya buka dengan PDF. Kemudian satu lagi saya bukanya juga lewat PDF supaya ini kan. Ini kita download. Oke. Nah, ini save. Nah, kita buka di sini download yang kedua. Yes. Dua paper ya. Work stress among Chinese nurses to support Wuhan infecting. Sekarang nomor 1 ya. Apakah ini dari tadi sudah saya bilang ini artikel ya. Original artikel artinya dari riset ya, dari riset. Kalau riset berarti ada yang namanya material and method. Nah, lihat kan? Ini material and method. Kemudian masuk ke measurement. Nah, result di sini. Kemudian adakah yang pembahasan? Nah, discussion. Nah, dia. Ini discussion. Ya. Nah, discussion-nya ada. Bapak Ibu lihat toh. Ini discussion ini ya. Ini 41. Ada 41, 42. Gitu. Ada 4 sampai conclusion mestinya. Sebelum conclusion ini. Ada sampai 423. Jadi 41, 42. Jadi 41-nya itu ada berapa? Ini kita lihat. Nah, lihat nih. General perceived stress on nurse assisting in Wuhan to fight against COVID-19. Nah, kan ini topik 1 kan? Oke, topik 1. Topik kedua, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi meliputi apa nih? Being a nurse. Nah, ini internal nih ya. With a child in the family was highly stressful. Ini di lingkungan keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, berayu 2. Nah, ini 2 ya. Nah, 2 nih. Saya geser dulu ya wajah Bapak Ibu. Nah, long walking time. Wow. Per week increase. Ya toh. Ah, ya kan? Kemudian yang 423. Anxiety was important factor affecting nurses stress load. Beban kerja, beban. Nah, oke. Nah, sekarang kita ulik ya. Ini ada discussion tentang general perceived stress on nursing assisting Wuhan. Ini pandangan umum. Kemudian di nomor 2, di 42 ini bicara tentang di keluarganya ya. Nah, bagaimana profesi itu di lingkungan keluarganya. Kemudian kerja yang panjang karena pasien yang banyak sekali kan. Nah, sekarang bagaimana memunculkan itu, Pak? Ya, kok bisa dia waktu discussion itu memunculkan topik-topik seperti ini, Pak? Nah, kalau Bapak Ibu, mari kita ulik ya. Mari kita ulik. Saya belum belajar sebelumnya. Ya, Pak Joni, Pak Slamet, saya belum belajar sebelumnya. Jadi saya berdasarkan masukan dari Ibu tadi ya. Jadi kita ulik di mana letak sekarang memulai itu. Memulainya itu, Pak, dari introduction, tetapi cari yang gap, tuh, Pak. Nah, kita cek ya, Pak. Ya, kita cek. Kita cek ini kan, introduction-nya kan ini, Pak. Nah, ini dimulai dari kalimat yang umum. Nah, lihat nih. Desember 2019, pasien with pneumonia of unknown causes. Ini masih unknown nih, kasus unknown nih. Ya kan?
tahun 2019. Ini everybody knows, everybody agree, everybody understood nih. Kemudian lihat nih. Nah, oke. Nurse have always played an important role. Nah, mulai dari prevention, infection control, isolation, ya, containment and public health. Ini semua melibatkan nurse profession. Mulai dari prevention, begitu lihat berat bebannya itu, Pak. Mulai dari mencegah, menindak, melakukan tindakan, gitu, nah, sampai isolasi. Ya. Ini kelihatan sekali, Pak. Nah, ini kalimat-kalimat ini sudah mulai bagaimana bebannya itu, Pak. Beban dari nurse tuh, Pak. Nah, coba lihat berikutnya. Nah, berikutnya, lihat nih. The unfolding emergency causes by COVID-19 in Wuhan is putting nursing services under intense pressure. Wow. Kelihatan ya, Pak? Jadi sudah memulai mendapatkan tekanan yang secara intensif tuh. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, bagaimana memunculkan diskusi? Kawan-kawan harus awali dengan gap di sini, Pak. Gap di sini. Sampai di sini, Pak. Ya. Ini kalimat-kalimat yang memberikan awalan untuk menjadi bahan untuk diskusi. Jadi kawan-kawan kalau tidak menguasai gap, artinya tidak memunculkan gap, tidak meletterlekkan, menarasikan secara eksplisit, jangan implisit, Pak, eksplisit, maka kawan-kawan akan kesulitan masuk ke discussion. Ya, kelihatan sekali nih, Pak, ya. Jadi mulai dari sini bagaimana perannya nurse itu, mulai dari infection prevention, ya. Ini semua beban dari nurse, Pak. Tidak hanya sekedar kuratif, preventif. Sampai akhirnya muncul ini meletakkan pelayanan nurse itu under intense pressure, tuh, Pak. Nah, ini nanti tanya di mana? Ini kan bisa menjelaskan ini, Pak. Ini bisa menjelaskan infection prevention-nya apa yang dilakukan. Infection control apa yang dilakukan. Isolation bagaimana dia melakukan isolasi, termasuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Containment and public health. Ini semua mereka harus menyiapkan, mulai dari preventif sampai pencegahan, sampai kuratif, ya. Kemudian di tengah-tengah kondisi COVID, mereka mengalami tekanan yang luar biasa, baik dari tekanan internal, sosial, maupun tekanan tiap provinsi. Makanya tadi dimunculkan ketika itu dia membuat dua hal, ya, dua hal ya, lihat ya, dua hal itu. Jadi tekanan secara umum bagaimana dia berjuang membantu melawan COVID. Yang kedua, stres faktornya itu apa aja. Ini kan? Faktor stresnya itu di mana? Ternyata tidak hanya di dalam pekerjaan, tapi juga dalam family. Dalam family-nya, Pak. Mungkin kawan-kawan masih ingat orang yang berprofesi nurse itu pulang dari rumah sakit dicurigai. Pernah merasakan begitu dulu? Ya, betul. Nah, seperti ini. Ini kan kelihatan, Pak, ya. Oke. Bisa menerima enggak nih kalimat saya nih? Saya tidak mempersiapkan sebelumnya. Saya hanya mengulik dari paper yang Bu siapa tadi yang punya ide tadi. Nah, Bu Ingrid ya. Ingrid, mana Bu Ingrid? Wah, malah hilang ya orangnya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan tahu di mana dimulai dari diskusi itu.
kawan-kawan harus memulai dari yang namanya gap di introduksi. Gap. Ya, gap. Ini tanggapan Prof, Pak maaf Jo. tanya. Ya, Prof, silakan. itu tadi yang paragraf 3 paragraf pertama sebelum diskusi itu bagaimana merangkai menemukan pokok pikiran supaya nyambung tiap paragraf itu ya. Wah, jadi gini Pak, yang penting mbok-mbok aneh dulu temukan dulu. Ya, mbok-mbok aneh, kalau sudah ketemu mbok-mbok aneh, nanti kalimat-kalimat merangkai berikutnya itu pakai engine dalam Rumah Scopus namanya digital writing, Pak. Mbok-mbokan apa Pak? Mbok-mbokan. Kunci. Itu Pak. Substansi topik. Wong desone ketok yang ini Pak. Waduh. Gimana Pak Utomo? Kalimat kuncinya itu ketemu dulu. Keyword. Oke, baik Pak. Pokok pikirannya ya. Pokok pikiran ketemu dulu. Caranya kok beranak pinak itu digital writing, Pak. Karena memang ini Pak Jul, saya tadi sempat muskil ya. Kalau sudah mengenal Rumah Scopus itu kan kita diajak terbang melihat artikel itu dari atas gitu kan. Sementara dalam proses belajar kita itu kan kita di darat ini kan dari langkah satu tahapan begitu. Nah, permasalahannya ketika barusan Pak Jul sampaikan tadi, kita kan ingin membaca diskusi. Artinya diskusi sudah ada duluan kan. Kemudian Pak Jul ajak Pak Jul ajak ke introduction dulu dengan menemukan gap. Ya. Nah ini saya muskilnya di sini Pak Jul. Dalam proses penulisan itu kan yang disarankan Rumah Scopus kan metode dulu, kemudian kemudian hasil, kemudian discuss. Ya. Itu. Baru introduction. Oke, ya. Mohon petunjuk Pak Jul. Ya, terima kasih. Oke, ya. Ini yang sudah pernah masuk Rumah Scopus sudah bisa menikmati sebetulnya. Ya, yang belum agak rodok abot, tapi bisa Pak, yakin bisa. Karena begini, topik kita pada sore ini adalah bagaimana supaya tidak kehabisan kalimat ketika diskusi. Jangan sampai kawan-kawan itu, ini sederhana saja. Tulisan 7 halaman dalam paper itu 7 halaman atau 10 halaman. Discussion itu cuma setengah halaman. Nggak boleh, Pak. Itu nanti namanya dangkal bahasanya. Ya. Jadi diskusi itu harus banyak. Nah, harus lebih bisa 2 halaman gitu, Pak. Supaya apa? Supaya kawan-kawan ini belum dibaca ya. Belum dibaca. Sudah kelihatan bahwa itu dalam gitu loh. Belum dibaca kalimatnya loh ya. Jadi kawan-kawan semuanya jangan salah. Jangan salah memberikan persentase. Gitu loh. Introduction-nya panjang, kemudian diskusinya kecil. Nah, gitu ya nggak boleh. Karena apa? Diskusi itu menunjukkan bahwa kemampuan kita memberikan pemahaman diskusi atau pembahasan itu mendalam. Ya. Jadi kalau bisa lebih 2 halaman itu bagus. Kalau misalnya 7 sampai 10 halaman itu diskusi saja. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ke forum ini ya memang kita jujuk ke diskusi karena kita bicara diskusi, Pak. Nah, bicaranya kita diskusi. Jadi kan kenapa kok bisa poin 4.1 kemudian 4.2 ini di mana? Kok bisa ketemu begitu gimana gitu loh. Karena awalannya paper itu ada di gap yang ada di bagian introduction. Gap pada bagian introduction itulah yang menuntun kawan-kawan semuanya bisa menikmati yang namanya diskusi yang bisa panjang. Gitu loh. Nah, kalau kita buat anatominya seperti ini, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Lihat kan? Belum, Pak. Belum. Ya, memang nampak, Pak. Belum saya share. Pak, berarti nyari gap itu harus baca introduction satu-satu, Pak ya?
Iya. Ya, Ibu harus bukan introduction satu-satu. Untuk gap itu ya harus dimunculkan satu persatu. Ya, kalau nyari gapnya, Pak. Nyari gapnya. Mencari gapnya, Ibu, apa ada pernah kesulitan mencari gap, kawan-kawan? Susah banget, Pak, saya, Pak. Kalau susah, Ibu belajar dengan bakul jamu. Ke rumah Skopus. Udah gabung. Tuh, gitu. Bakul jamu, Bu, Pak. Itu masuknya sebetulnya bakul jamu. Jadi gini loh, Bu, Pak Selamat, Pak Joni itu. Ya. Ini yang dokter mana nih? Yang dokter mana? Yang dokter. Ya, yang dokter mana? Bakul jamu. Jadi bakul jamu itu menemukan obat sakit gigi dulu. Temukan dulu nih, saya bawa obatnya gitu. Nah, kalau sudah ketemu, ini kan hasil riset. Ibu itu kan punya riset. Nah, paper itu menjual hasil riset. Jadi saya tegaskan tuh kawan-kawan semuanya, membuat paper itu bukan reporting the research. Writing the paper is not reporting the research, tetapi selling the research. Masya Allah. Itu dulu. Kalau menjual tuh, ini bakul jamu nih, obat udah ketemu nih obat. Saya bawa ke pasar. Gitu. Nah, ketika masuk ke pasar, ya, Bapak Ibu kumpulkan itu orang dengan cara gimana tuh? Ayo kasih apa itu, mainan ketek apa itu. Zaman saya kecil itu, bawa ketek, bawa apa itu permainan robot yang bisa jalan gitu loh, Pak. Nah, ya toh. Nah, gimana dia caranya menjual tuh? Ini yang kawan-kawan perlu belajar dengan mereka tuh. Nah, obat sakit giginya kita simpan, ya toh. Bapak Ibu sehat, what is known kan? Sehat itu mahal harganya, Bapak Ibu. Itu kan what is known. What is known kan? Nah, terus apakah Bapak Ibu pernah sakit gigi? Nah, kan gitu. Baru masuk gap. Nah, masuk gap tuh. Bagaimana obatnya sakit gigi Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu munculkan sakit gigi yang di pasaran harganya mahal obatnya. Oh, gap toh. Gap yang kedua, obatnya tidak mengobati langsung penyakitnya. Minum kambuh. Nah, gitu loh, Pak. Itu kan gap. Pokoknya jelek-jelekan obat yang lain lah istilahnya. Oh, ini selling the idea kok, Pak. Harus obat sakit gigi saya paling bagus gitu loh, Pak. Nah ya, pokoknya cari yang negatif-negatifnya, obat gigi yang lain tuh. Karena semua obat mesti ada negatifnya, mesti. Yes. Coba siapa yang dokter di sini? Mesti mengakui nih, ya toh, Pak. Ada dokter sampai sekarang meninggal tuh nggak mau minum obat kok. Gitu. Karena tahu akibatnya minum obat tuh, ya toh. Ya toh. Nah, inilah yang kawan-kawan semuanya. Nomor 2 itu what is unknown. Nomor 6 ini discussion. Lihat nih, kalau lihat gambarnya ini. Segitiga yang di luar, yang di atas luas mengerucut. Nomor 6 mengerucut meluas. Ini seperti dua bangunan yang hampir sama terbalik. Gitu? Ini nomor 2 jangan lebih luas daripada nomor 6. Artinya apa? Kalau gap-nya dimunculkan 2, maka nanti discussion-nya ya 2 topik itu. Kalau mau 2 beranak pinak ya enggak apa-apa. 2 A, B, C. Gitu? Jadi harus kongruen kalau matematikanya itu. Jangan sampai what is unknown-nya ini 5, kemudian di diskusinya cuma 2. Ya, itu yang tidak boleh. Itu namanya nyisakne. Wes apa nek iki nyisakne iki? Saya orang desa gini-gini ya, mohon maaf ya Pak, orang bahasanya. Nyisakne itu menyisakan. Jangan sampai. Jadi diskusi itu berawal dari what is unknown atau gap. Kalau di sini ada 5 topik, di discussion 5 topik.
Kalau di sini 2, di sini 2, di sini 1, di sini 1. Nah, kalau nanti sini cuma 1, di sini yang kesusahan nanti kawan-kawan. Mesti akan kehabisan kalimat. Ya toh? Makanya dibuat gap-nya itu kalau bisa 5 topik. Nah, itu lebih jos lagi, Pak. Nanti tidak mungkin kehabisan di sini, Pak. Jadi yang didiskusikan itu hanya khusus unknown, Pak Jo. Unknown itu maksudnya di sini, Pak. Discussion itu kan how do the result fill the gap. Bahasanya itu, Pak. Bagaimana risal yang kita punya, bagaimana obat sakit gigi yang kita punya itu mengatasi gap. Karena di pasaran harganya mahal, maka obat sakit gigi saya murah. Kalau obat di pasaran itu efek sampingnya banyak, saya tidak ada efek sampingnya. Nah, gitu loh, Pak. Ya. Paham ya? Logika saya sederhana loh ini. Ya. Izin bertanya, Pak Jo. Oke, silakan. Pak Jo itu Mbak Heni. Iya. Jadi Bapak yang pertama kan sebelum mengisi gap kita harus mengisi seberapa urgen ya artikel atau penelitian kita dilakukan ya, apakah urgensi penelitian itu kita lebih membahas berkaitan dengan isu penelitian kita atau berkaitan dengan proposisi atau konsep yang kita tawarkan untuk pendekatan pemecahan permasalahan isu penelitian kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, Tunggu, Bu. S3 PAI UIN Suka, mau merekod? Ya Pak, izin mau merekod boleh. Oke, saya izinkan. Tadi maaf cek ke Deneng, oke? Nggih, matur nuwun, Pak. Saya jawab satu dulu, Bu. Oke. Urgensi riset ya, Bu ya? Ya. Nah, urgensi riset itu setelah Ibu menyampaikan yang namanya gap. Jadi di sini letaknya nanti. Urgensi itu Ibu bisa masukkan yang namanya rasionalitas. Your rasional nih. Urgensi. Riset ini menjadi penting karena, gitu Bu, obat sakit gigi ini saya menjadi penting karena, itu loh Bu, 100 orang dari 1000 penduduk di kampung ini, misalnya gitu loh, pernah menderita sakit gigi, misalnya gitu loh Bu, itu urgensi. Jadi, nih UNY mau merekod silakan ya. Jadi setelah Ibu menyampaikan gap-nya itu cukup, baru Ibu menyampaikan seperti menyimpulkan gitu loh, seperti menyimpulkan. Lebih ke pendekatan konsep ya Pak ya. Iya. Penelitian kita. Izin merekod Pak Jo. Ya silakan. Sudah saya rekod. Sudah saya izinkan. Oke, ya. Jadi ini seperti menyalakan ya, Pak Tejo. Oke. Ini seperti menyalakan gap, menyimpulkan. Oke, ini banyak sekali merekod. Oke. Bukannya hostnya sudah merekod ya ini ya? Sudah saya rekod. Nanti di YouTube kok, tenang aja, YouTube ya. Biasanya live YouTube juga Pak biasanya, Pak. Ini tadi ada masalah apa gitu, udah tahu anak-anak. Apa nama YouTube-nya? Rumah Skopus. Jangan lupa like, subscribe, share. Belum like, subscribe nanti. Saya sudah subscribe Pak. Ya, jadi ini Bu nomor 3 ya Bu. Jadi urgensi pentingnya, mungkin novelty, mungkin alasan itu dimunculkan di sini Bu. Riset ini menjadi penting karena obat sakit gigi yang tanpa ada efek samping itu hanya satu-satunya milik saya gitu loh Bu, misalnya gitu loh. Tujuan. Nah, maka riset ini menjadi bertujuan, gitu loh. Ada reason karena ada purpose kan di sini kan. Oke. Bisa terima Bu? Terima kasih Pak Jo. Lalu pertanyaan kedua, sebenarnya tantangan dari seorang penulis ya ketika ingin tembus ke jurnal internasional yaitu menyusun gap ya. Dari perjalanan saya belajar untuk membuat gap itu, apakah ada software yang bisa memudahkan kita untuk menjaring berbagai artikel ya dengan konsep yang sama
Sehingga ketika kita menuliskan gap itu juga diamini ya oleh reviewer jurnal yang akan kita tuju. Karena saya yakin ketika misalnya kita submit ke beberapa jurnal yang dari sisi keyword atau konsep itu sama, saya yakin reviewer di jurnal itu tuh adalah orang-orang yang dia expert di bidang yang kita tuju gitu, Pak. Jadi takutnya ketika kita bikin gap itu misalnya itu baru di level intermediate, di level elementary gitu kan ya. Tetapi yang baca artikel kita itu sudah di level advance mungkin Pak gitu. Jadi bagaimana cara kita menemukan pakem-pakem untuk menentukan riset gap penelitian kita, Pak? Oke. 1. Ibu sudah punya Scopus berapa? Saya baru di Q4, Pak. Oke. Berapa? 3. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan, hanya bagaimana memperbaiki confident Ibu aja. Ya. Jadi begini, tidak ada kawan-kawan yang namanya menyimpulkan kemudian ragu, itu tidak boleh dulu. Kenapa aku bilang menyimpulkan, menyampaikan, menulis gap dan seterusnya itu tidak boleh ragu? Karena riset itu tidak mengatasi semua masalah. Jadi kalau misalnya Ibu risetnya di daerah A, ya memang di daerah A itu seperti itu. Gapnya itu ya Pak ya? Iya. Jadi tidak boleh menyampaikan, oh ini di Amerika sudah begini. Oh nggak bisa. Karena apa? Di lokal di sini begini gapnya itu. Itulah kenapa kalau saya sering membuat solusi untuk judul supaya kawan-kawan tidak inferior, itu dibuat case study atau an empirical study in gitu. Jadi di disclaimer supaya kawan-kawan tidak inferior. Tuh. Kemudian yang kedua ada sebenarnya Pak, namanya ChatGPT. Kawan-kawan sudah pernah kan? Halo? Iya Pak. Apa? Kenal ChatGPT? IA. Pernah. Nah, Ibu tulis aja judulnya, ya judulnya di copy, kemudian di depan tulisi what is unknown. Terus dipastekan judulnya, kemudian ditanda tanya. Cedet. Itu bisa. Wah, mantap. Ini 5 menit jadi artikel ini. Jadi artikel. Cuma itu kembali kepada kita mau dipakai apa tidak, ya kembali pada kita. Boleh diulang Pak. Pak, maaf lagi Pak, ada noise tadi. Pak Imam Karyadi bisa minta tolong, Pak Imam Karyadi di mute. Saya buka ChatGPT ya. Siapa yang belum kenal ChatGPT ini? Sudah punya Scopus loh dia. Scopusnya 3 kalau tidak salah. Autornya ChatGPT, Pak. Punya akun aja belum, gimana mau punya Scopus? Oh, terakhir bisa kok. Oke. Autor ketiga kalau nggak salah pernah itu ada. ChatGPT-nya itu sebagai autor ketiga. Saya pernah betul. Ada kok. Saya tidak tahu apakah sopan atau tidak. Kawan-kawan saya omongkan aja ya, dipraktekkan sendiri ya. Nah. Ya kalau ilmiah kan nggak bicara sopan tidak sopan. Wes, aku nganu ustad nih pokoknya. Halal Pak ya. Halal. Praktekan Pak. Praktekan. Yang penting halal. 085815025. Saya buka dulu. Nah, karena belum terdisplay, Pak. Ya memang belum terdisplay. Lu buka ChatGPT-nya aja, mungkin ada yang belum tahu, Pak. Bentar, ini misalnya pakai akun saya. Bentar. Nanti minta ditunjukkan paper yang ChatGPT sebagai autornya, Pak. Ya, boleh. Nah. Oke. Ini dia.
Cari siapa yang punya judul? Siapa yang punya judul? Yuk, Pak Mustari, judulnya apa, Pak? Bentar, Pak. Nah, seperti inilah ya. ChatGPT ini. Saya Pak Jo. Oh, judul. Ya, era baru. Era baru. Pengembangan masyarakat. Apa? Pengembangan masyarakat. Ya. Melalui kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial. Ya. Nah, itu tanda tanya. Di sini tulis what is known. Unknown. Ke known. Ting. Oh, ini Pak. Nah, banyak kan? Oh, ya kan? Silakan dipakai. Tapi nggak boleh di copy paste ya, Pak ya? Ayo. Kenapa tak boleh? Boleh aja. Yang penting para prasenya nanti, Pak ya. Nggak apa-apa. Ini dari para prase katanya nggak apa-apa. Cuma kan, misalnya, the concept of social entrepreneurship has been gaining increasing attention in recent years. Is a way to bla 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 bla. Ya toh? Kalau cocok ambil, udah dipakai. Itu aja. Itu. The new era refer and your question bla bla bla. Ya, pakai aja. Nah itu tinggal kasih. Tambahi dengan beranak pinak dari Q1. Berarti Pak Ju, ya. Untuk introduction ini kan kita bisa ini Pak Ju ya. Bisa mengelompokkan menjadi 3. Pertama fakta sosial. Paragraf pertama itu fakta sosial. Paragraf kedua mungkin bisa fakta ilmiah, dan yang ketiga analisis kita. Bisa itu Pak Ju ya? Analisis jangan masukkan ke situ. Oh, Bapak, jangan ya? Ya. Bapak nanti penganalisis masukkan di discussion. Bapak munculkan fakta sosial, fakta ilmiah yang everybody knows, everybody agree. Bapak tinggal masukkan ke sini. Nih, jadi nih yang nomor 1 nih. What is known? Ya. Fakta ilmiah, fakta sosial dan sebagainya itu. Kemudian gap-nya bisa dimunculkan yang kurang yang tidak, yang kurang itu semuanya. Oh, berarti yang ini fakta sosial dengan fakta ilmiahnya masuk ke yang 1 ya? Nah, nomor 1, what is known. What is known itu understanding of the world. Artinya everybody knows, everybody agree, everybody understood. Ya, itu. Oke. Tinggal masukkan situ aja. Oke. Ya, oke. Kalimatnya positif biasanya. Positif ya. Nah, kalimatnya positif. Ya, oke. Pak, di-spill dong itu tadi yang chat GPT-nya, gap-nya di mana, Pak? Oh, itu unknown, itu unknown. Gap-nya di mana? Gap-nya di mana? Makanya kan ini kan ChatGPT kan. Kira-kira ini ada enggak yang negatif? Misalnya the concept of increasing intention, addressing social environment, innovation, social development. Ini masuk enggak yang negatif? Kalau enggak dicarikan, dinegatifkan. Konsep social entrepreneurship sudah merambah sehingga tidak mempengaruhi kepada keadaan sosial, mempengaruhi hal-hal yang negatif, misalnya social entrepreneurship individual, misalnya gini, kan bisa di problem. Nah ini kan sudah kelihatan environmental problem, ya kan? Ini kan sudah kelihatan kan negatifnya kan? Nah, kemudian era ini apa nih? Role, potential growing. Dicarilah negatifnya. Ini kan istilahnya hanya referensi. Mau dipakai boleh, tidak pun urusan kita sendiri. Nah, ini ada NGO. Apakah ada own challenges? Ini kan mesti ada community driven approaches that empower. Mungkin tidak empower. Ini toward more bottom up. Jadi apalah yang sekiranya itu menjadi negatif, dinegatifkan aja. Itu negatif itu, Pak. Mana itu? Itu negatif. Bapak yang paham, yang punya judul tadi, kan? Pak Jo, boleh tanya sedikit, Pak Jo? Gitu, ya. Silakan, Bu. Pak Jo, bagaimana keterkaitannya dengan novelty?
kita bisa melihat salah satu gap yang muncul dari riset gap, bahwa kita tahu punya kita, we have the novelty about the research. Nah, untuk tahu novelty-nya itu kan kita harus mencari orang-orang lain pernah melakukan apa dan kita tidak melakukan apa, sehingga kita bisa menemukan riset gap di sana. Bagaimana keterkaitannya dengan ini? Apakah salah kalau melakukannya, mencari riset gap dengan memunculkan novelty our research? Bisa. Jadi Ibu dari judul yang sudah kita tetapkan, kemudian mendapatkan referensi-referensi yang sebidang dengan kita, kemudian dari situ Ibu bisa melihat dari sisi mana kita mau masuk. Jadi kalau misalnya ditemukan, misalnya entrepreneurship tadi ya, ada ini misalnya poin-poinnya, kemudian tapi temuan Ibu ada satu poin yang tidak ada, nah Ibu bisa masuk. Itulah kenapa sebelum menyelesaikan atau memulai paper dibuat, itu kawan-kawan letakkan dulu referensi di dalam Mendeley kita dulu. Itu yang aku sering latihkan kepada kawan-kawan semuanya, ya. Referensi terbaik letakkan dulu, dapatkan dulu. Supaya kawan-kawan bisa menjawab apa yang Bu Tari sampaikan, ya. Jadi referensi terbaik itu yang saya inginkan. Nah, minimal 50. Iya, kalau bisa 50 referensi terbaik. Nah, sih kalau hanya untuk menentukan kebaruan, novelty, kita kan bisa melihat orang lain sudah melakukan apa. Mungkin sih kalau jadi kita mencari paling punya kita dengan perspektif keilmuan yang akan kita pakai. Berarti kan kita membuat berbeda dari orang lain. Ini kan menunjukkan adanya gap juga kan Pak Junji? Betul. Jadi Ibu bisa menyampaikan riset yang sudah ada, kemudian dia di mana, kemudian kita ini berbedanya di sini. Jadi beda bisa disampaikan dengan setting riset yang berbeda. Itu sudah menunjukkan novelty juga. Misalnya kepemimpinan di Papua, pendidikan di Papua dengan kepemimpinan pendidikan di Jakarta tentu berbeda. Ya, cara memimpin, cara menggiring, cara mempengaruhi, cara mengorganisir guru di sana dengan guru di Jakarta tentu berbeda. Kalau di Jakarta tinggal gaspol, sana jangan sampai di gaspol. Datang orang untuk sekolah itu harus dihargai, diapresiasi dulu. Perkara dia tidak seragam, perkara dia tidak ngerjakan PR, perkara dia tidak apa, itu sudah hargai dulu. Karena betul-betul perjuangan dia datang ke sekolah. Tentu pola kepemimpinannya kan berbeda. Nah, Ibu sudah bisa menyampaikan itu. Setting riset yang berbeda itu sudah bisa bisa Ibu sampaikan ini barunya. Ya. Baik, gitu ya, kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan. Paper yang kedua. Ini kawan-kawan sudah bisa menerima ya, jadi diskusi sama ya. Diskusi sama Deb ya. Bisa sekali, Pak. Pencerahan. Oke, yang berikutnya sekarang. Paper yang kedua. Discussion-nya, Pak. Discussion-nya. Mana ya? Nih. Nah. Workspace tadi suka ya. Oh. Oke, belum share. Ya. Oh, itu. Nah. Ini yang paper yang pertama ya. Sekarang paper yang kedua. Ya. Ini kan bagaimana Q1 dia. Onkologinosis, compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction. Yes. Tidak tahu artinya. Tidak penting tahu artinya. Nah. Oke, sekarang kita cek. Nah. Discussion. Nah, ini setting riset. Masuk discussion ini, masuk mana nih? Discussion. Yes, ini dia. Nah, ini kan discussion mulai dari level of CF, BONCS. Nah, ini orang dokter nih yang paham nih. CS itu apa? Ini mestinya ada di sini ya. Nah, kemudian mulai sampai sini. Nah, sampai sini kemudian ada correlation between, correlation among ya. Jadi ini leveling CF, BO, dan CS. Kemudian yang berikutnya, correlation between CF,
CS dan BO. Kemudian korelasi CS dan rest, leisure. Ada lagi enggak? Nah, bagaimana nih? Sudah habis nih, sampai sini. Sampai sini ya. Sampai sini. Ini terakhir discussion. Bagaimana dia bisa memunculkan diskusi kok? Ini leveling. Gitu. Kemudian correlation between. Ini ya. Oke. Kemudian correlation among. Nah, ini 3. Sekarang kita lihat di introduction. Apakah betul bicara tentang itu? Nah, deng. Introduction dimulai dari mana? Mana introduction? Oh, ini background. Namanya bukan introduction, tapi background. Nah. Sampai mana nih? Nah. Ini ya. Ini kita duga di sini tempatnya. Nah, kita duga di sini. Letaknya dalam. Mau kemana? Oh iya. LC Fire mau buka bersama. Oke. Nah, kita besarkan ya. Nah. Gimana, Pak? Please help me. Hopper found that oncology nurses were more valuable to CF than nursing walking. Nah, kan? Ini kan sudah bicara tentang beban ya. Oncology nurses were more valuable to CF than nursing walking in emergency department. Nah, ini sudah mulai menunjukkan beban-beban sehingga dia harus bercerita di diskusi itu tentang leveling. Nah, leveling ya. Oke. Kemudian kita ulik lagi yang berikutnya. Nah, ulik lagi yang berikutnya. Oke. The classical picture include living client, family members, emotional pain, and fear getting EO. Wow, what are you? CS itu apa sih? Variabelnya kayaknya, Pak. Yes. Itu variabel. Yes, exactly. Ini BO itu burnout. Ya. Nah, compassion fatigue, CF. Compassion fatigue, Pak. CF, BO, terus apa lagi tadi ya? Compassion satisfaction, Pak. Ya, compassion satisfaction, DS, ya kan? Nah, dia kan dimulai dari bagaimana dia memunculkan gap di. Nah, ini sudah kelihatan dari ya. Ini membandingkan dan beban itu. BO syndrome. Kelihatan kan elemen of BO particular emotional health were found related to time spent working in the healthcare field. Kelihatan ini sudah mulai berpikir beban. Ya. CS compassion satisfaction is gaining sense achievement with content from caring while resisting negative emotional effect. Nah, kan sudah mulai mengcompare, ya, mulai mengcompare. Ya. Cuma dia cantiknya itu kawan-kawan semuanya. Dia tidak mengatakan dirinya sendiri, Pak. Dia pakai milik orang semua nih, Pak. Ya kan kelihatan banget kan milik orang semua kan. Nah, lagi ya sampai mulai ada nih. Nah, despite the difficulties, professional oncology nurse can sustain a considerable magnitude of GS by establishing meaningful memories. Nah, ini pun juga milik orang. Ya. Tadi yang Bu Utari sampaikan, ini mencari gap-nya itu dari orang-orang lain, Bu. Ini hampir semua milik orang. Walker and Advan milik orang juga. Nah, nanti kalau disimpulkan di sini baru dia mulai main. There is insufficient local literature explored. Ya, Bu, kelihatan ya, Bu? Nah, kan? Nah, udah mulai kelihatan ini kan? Nah, ini dia baru kata-katanya dia. Awal dia memulai dengan kalimat-kalimat orang lain yang berpikir tentang leveling, beban dan seterusnya. Nah, nah, beside nih lihat nih. Ini connect konsep rest and leisure. Nah, ini kan connect konsep rest and leisure. Ini dijawab di mulai terakhir nih. Nah, mulai ini kan. Nah,
Ya kan? Ya kan? Dimulai dengan di introduction. Nah, kemudian dijawab di terakhir. Ke sini. Nah, kemudian connect rest and leisure. Providing such baseline will definitely encourage interest nursing health manager leader. Nah, ini sudah mulai nih. Ini sudah mulai mengarah kepada yang lebih praktis. Siapa the man-nya itu? The man behind the management. Ada leader, policy maker, ada health manager, ada nursing. Nah, jadi di sini akan keluar gap-gap yang nanti akan dijadikan dibahas sebagai awalan pembahasan di dalam diskusi. Sekali lagi kawan-kawan semuanya, apa yang disampaikan di dalam discussion itu semua harus diawali di gap, Pak. Di gap di sini, Pak. Diawali. Perkara itu kalimatnya sendiri atau kalimat orang lain itu urusan nanti. Tapi jangan mencoba kawan-kawan ujuk-ujuk didiskusikan padahal di sini tidak ada. Oke, gap-nya tidak dimunculkan. Terus tiba-tiba diskusinya melitir kemana-mana. Juga tidak boleh berkebalikan. Di sini gap-nya itu nggak ada, ada tetapi di situ tidak. Sehingga kawan-kawan tidak sempurna paper. Itu bahasanya adalah ganggas. Itulah kira-kira Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Jadi ini bicara tentang onkologi nurse, compassion fatigue. Tadi yang CF, BO, yang burn off tadi compassion fatigue patient. Oke. Baik, sampai di sini. Kawan-kawan sudah punya gambaran, menyimpulkan, discussion bagaimana, harus mulai dari mana. Bapak dan Ibu sudah punya gambaran, Pak Mustari? Punya, insya Allah. Ya. Jadi tentukan gap itu 5. Kalimat kita dulu, Pak Mustari. Yeah. Kemudian nanti kalau mau disempurnakan, kasih kalimat orang lain atau sertakan referensi terbaik. Nah, kalau saya sering mempraktekkan kawan-kawan semuanya, di sini caranya menulis itu. Nah, ini dia. Berarti kayak rumusan sama tujuan penelitian ya, Pak ya? Boleh. Tapi biasanya kalau rumusan cuma sedikit. Tambahi aja, Bu. Tambahi identifikasi masalah. Oke. Nah, identifikasi masalah boleh lebih banyak. Ini kan what is known. Oke, Bu Farida. What is known? Ya kan? Known. No. Satu kalimat. Kalau kita ketik. Nah, titik. Nah, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima. Itu, ya toh? Itu satu alinea ya? Iya, ini satu kalimat, satu alinea nanti. Kemudian, what is unknown? Nah, ya toh? Nah, kemudian, ini kan gap tadi toh, Pak? Nah, kalimat. Kan gitu toh? Nah, 5 kan? Oke. Nah, ini 2, ini kan 3 pertanyaan nanti. Ini kita bisa hanya satu dulu aja, Pak, what is known ini. Kita mau cari yang ini dulu. Nah, nanti kalau melebar terlalu luas malah enggak kesampaian nanti. Oke. Saya tutup. Nah, nomornya kita buang ya. What is known ini. Nah, ini kalimat pertama dilubangi begini, Pak. Kalimat kedua, lubangi begini, Pak. Kalimat ketiga, lubangi begini, Pak. Itu, Pak. Lubangi begitu. Nah, gini kalimat tuh beranak pinak, Pak. Oke? Nah, terus yang kosong ini di siapa? Q1. Enter Q1. Enter Q2. Enter Q1. Enter Q2. Itu, Pak. Ini kalau bisa Q1 atau Q2 sebanyak antara
5 sampai 15. Itu, Pak. Jadi satu alinea. Yang kedua juga sama, Pak. Ini. Yang kedua juga sama ini. Ini juga begitu, Pak. Pak Yo, jadi Pak Yo 5 sampai 15. Pak Yo? Ya. Jadi satu alinea itu bisa sampai 15 Q1. Iya, bisa. Kan nanti satu kalimat bisa refernya bisa 3-4 orang, Pak. Pernah melihat enggak? Satu kalimat menurut Pak Ahmad, menurut Pak Nurdin, menurut Pak Khairuddin, menurut Pak Amal. Pernah melihat? Pernah. Nah, kan itu semua referensi semua itu, Pak. Itu nanti daftar pustaka masuk semua, kan? Nah, ya. Kita lihat ya, lihat ini, lihat nih, nih. Nah, nih. Nah. Besarin, Pak. Ya. Besarin. Oh iya. Lihat nih. Ya kan? Oh. Ini. Ini kan? Ya. Ini kan? Berapa nih? 1, 3. 3. Ya toh? Ini 2. Ini 1, 2, 3. 2. Ini kebetulan Q2. Kalau terpaksa ada 2, 3 ya nggak apa-apa, Pak. Tapi lebih bagus, Pak, kalau banyak orang, Pak. Ini kebetulan tidak tidak ada yang satu kalimat miliknya banyak orang. Nah, kita cek juga nih ya. Yang introduction nih. Nah, nih. Nah, mana? Ada banyak tuh, Pak. Nah, kan? Nah, ini kan, Pak. Nah, ini kan berapa nih? 1. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini loh, Pak. Ini kan kalimat 1, Pak. Ya. Miliknya siapa? Macam-macam. 1, 2, 3 orang. Mulia little. Gitu kan, Pak. Ini aja sudah 3, toh, Pak. Iya enggak, Pak? Iya. Terus ini berikutnya. Oh, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan? Terus 5, ya kan? Gitu, Pak. Ini juga sama, Pak. Ini juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Dan yang disitasi itu harus Q1, Q2 aja, Pak, ya? Oke. Ini sebenarnya bukan orang yang ini cuma saran saya. Ya, kenapa kok Q1, Q2? Apa tadi yang tanya? Yang tanya dari siapa? Saya. Pak Musari. Ya. Ini karep saya supaya jamaah itu mendengarkan. Gitu, Pak. Iya. Maka langsung qala Rasulullah. Itu 1 gitu loh, Pak. Jadi kalau sumbernya itu yang dewa, itu kan kalimat kita yang tidak mungkin tidak hebat, akhirnya jadi hebat, toh, Pak. Gitu. Halo. Kepentingan kita itu apa, Pak? Kepentingan kita itu supaya kalimat kita tuh hebat. Supaya hebat, maka kita menyertakan orang-orang hebat memasuki ke paper kita. Gitu. Pak Jo, ini juga menggiring kita untuk memperlihatkan bahwa kita memiliki novelty dengan memasukkan mereka-mereka ini. Iya. Betul. Kalau ada orang yang walaupun novelnya tinggi dan tidak setuju dengan kalimat kita, ya jangan dipakai. Ya. Itu, Bu. Ya. Kan tujuannya bagaimana obat kita tuh laku, kan gitu. Jadi kan ini menggiring supaya kita melihat bahwa penelitian kita ini sesuatu yang baru, sementara orang-orang lain sudah melakukan yang sudah gitu kan. Iya. Itu bagian kecil ya, Bu. Tadi ya, bagian kecil Ibu menyampaikan dalam introduction itu tentang novelty. Novelty, ya. Nah, tapi kan setelah menulis jadi kalimat-kalimat kita sederhana, nah kita tugasnya itu adalah mengisi setiap lorong kalimat itu dengan kalimat orang hebat. Ya. Itu yang saya Rob Jo mau tanya dikit. Pak Ustadz, wah, alhamdulillah.
Gimana, Pak Ustaz? Hari ini gembira, Prof. Ada 2 artikel yang insya Allah publish. Dan saya mengikuti saran Pak Jo yang paragraf utama di introduction itu minimal 15 referensis. Itu Q1, Q2. Mirip dengan yang saya kirimkan kemarin, Prof. Jo. Alhamdulillah. Dan hari ini buku pembahasan. Ternyata ada benarnya juga. Harus memang top grade dan most cited itu. Dan minimal tuh Q1, Q2. Nah, coba nih ya, saya tunjukkan ya kawan-kawan semuanya. Coba saya tunjukkan ini. Ini kan papernya. Bentar dulu, Prof. Saya baru, apa tadi topiknya yang ini tadi contohnya? Onkologi. Ini ya, coba ini kita cek ya. Nah, lihat ini. Nah, coba mic-nya ditutup. Ini waktunya sudah mau habis. Mic-nya yang lain tolong ditutup. Nah, lihat nih. Ini kan Q1 kan? Lihat nih. Referensinya nih. Lihat nih. Oh. Lihat referensinya ya. Kita cek ini. Ini jurnalnya kita klik ya. Oh, sorry. Judulnya kita klik. Oke. Sekarang kita klik jurnalnya. Jurnalnya Q berapa? Klik ini. Nah, kita lihat full. Nah, lihat nih. Q berapa? Ayo, saya pamit dulu ya, mau keluar kantor. Q1. Ya. Oke. Q1, Pak. Kelihatan kan? Ya. Q1. Nah, jadi kalau ingin tembus Q1, pastikan semua Q1, Pak. Kalau kawan-kawan ingin Q4, ya tetap Q1 kalau bisa. Gitu loh kan referensinya itu. Gitu. Lagi misalnya nih. Oke, ini yang keberapa nih? Udah yang ke bawah, yang paling bawah nih, yang paling bawah. Coba ya. Nah, oke, ini misalnya nih. Ya. Oh, ini tadi sudah nih jelas nih. Nih, infection control nih. Klik di sini ya. Klik di sini. Nah, di jurnalnya kan? Klik di sini. Oh, kita buka di sini. Klik di sini. Oh. Q berapa? Q1. Itu loh, Pak. Q1. Pola seperti ini, Pak. Saya pelajari terus, Pak. Ternyata seperti itu, Pak. Supaya khotbah Jumat kita itu didengarkan orang, yo pola Rasulullah. Gitu loh. Berbuat baiklah. Karena berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Berarti hadis-hadisnya itu yang Sahih Bukhari, Pak. Kalau Q1 dan khawatir. Kayak gitu. Gitu loh, Pak. Gimana Pak Garudin? Cocok nggak Pak Garudin? Ya, Pak Prof. Pak Jo izin bertanya, Pak Jo. Ya, silakan. Ini sudah jam 17 ya. Saya juga mau buka bersama di Manggar. Oke, satu Pak, silakan Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Pak Jo. Sebelumnya saya belum pernah punya Scopus Pak Jo, nanti minta tolong bimbingannya ya. Terkadang pertama kita nggak tahu nih ya. Tadi kan jualan jamu itu sudah nemu obat sakit gigi ya. Tapi kalau kita belum temu obatnya itu menemukan meneliti apa itu gimana gitu Pak Jo? Ya Bapak riset dulu lah. Riset dulu. Kalau nggak punya riset, Bapak bisa best practice. Ya, best practice. Ini contoh, ya contoh. Ini contoh. Ini yang saya alami. Saya tidak melakukan riset, tapi saya merasakan, mengalami. Contoh, bagaimana menguak kondisi psikologis debitur karena ulah debt collector. Ya teman, ayo. Lah aku ngalami sendiri Pak Khairuddin, Pak Ustadz Ari. Lah saya ngalami sendiri. Debt collector itu rumus sepatune tok mlayu wong. Itu ora usah wawancara, aku ngalami sendiri. Nah, kawan-kawan semua itu disusuli yang namanya empirical evidence. Riset tuh. Empirical evidence itu apa? Bukti pengalaman panca indera. Melihat, observasi. Mendengar, wawancara. Dokumentasi. Merasakan. Itu semua sudah empirical evidence. Pak Taufik tinggal menulis. Menunjukkan. Kalau perlu ada gambar wong pelayu dikejar debt collector misalnya.
Sekarang Gitu loh, Pak. pinjol, Pak. Oh, pinjol. Nanti bisa dari fenomena Banyak yang bunuh terjadi diri. sosial yang terjadi saat ini ya Pak. Iya, tapi Bapak harus harus empirical evidence harus 3 kalau bisa. Kalau untuk menetapkan korupsi kan 2 alat bukti kan. Tapi kalau untuk ilmiah kurang cukup. Harus ada yang namanya empiris, pengalaman empiris 3. Minimal dilihat, didengar, dokumen. Nah, sudah ketemu Pak hasilnya Pak. Kemudian dianalisis. Analisis saya pakai triangulasi. Ya, misalnya kan gitu Pak. Pak, mohon maaf Pak, kalau tukang jamu tadi Pak, kita sudah dapat unknown-nya sudah ada. Cuma bagaimana meyakinkan kita ini kalau jualan tuh nggak sama gitu Pak, sama tukang. Mungkin kan di sini ada 2 tukang jamu misalkan gitu Pak ya. Nah, ya nanti mungkin unknown-nya sama gitu Pak. Itu gimana mensiasatinya gitu Pak. Bapak boleh bantu jawab, Prof. Jo? Saya boleh bantu jawab nggak? Silakan. Ya. Sebenarnya penelitian ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu sama saja. Cuman bagaimana kita mengemas dia menjadi sebuah penelitian yang baru. Tidak mungkin sama dengan dulu dengan yang sekarang temuan itu. Nah, di sana letak gap dan novelty itu. Saya merasakan ilmunya Prof. Jo ini 2 bulan ini loh, sampai saya sakit. Saya disuruh lagi daftar untuk ini. Saya mau daftar tapi setelah tadi malam saya dapat balasan reviewer. Langsung 2 artikel itu. Dan saya terus komentar sama guru saya Prof. Jo ini. Seandainya dia ke Lombok, Pak, saya jadikan dia tuan guru saya untuk mengajari dosen-dosen ini. Masih teman-teman saya belum percaya itu. Dan jadikan itu jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya rasa jadi outline-nya apa yang kami katakan tadi bahwa penelitian itu boleh sama, tapi bagaimana kita mengemas sebuah penelitian itu menjadi sesuatu yang baru dengan analisa kita sesuai dengan tadi itu triangulasi. Itu real. Itu namanya empirical evidence, itu penting sekali. Apa yang kita lihat. Tidak mungkin sama penelitian orang yang mengangkat topik itu, tidak mungkin sama apa yang diamati pada saat itu. Kita juga, apalagi sekarang zaman digital, zaman chat GPT apa itu katanya. Wih, lebih canggih lagi Prof. Jo. Saya rasa itu jawabannya Prof. Jo. Iya, pokoknya jangan khawatir sama Pak. Jangan khawatir sama. Saya mendampingi ribuan membuat topik, ketika di googling, nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Karena kawan-kawan jangan pernah khawatir. Orang semakin hidup tuh semakin banyak masalah. You know, kalau kepengen tidak dapat masalah, mati saja. Bentar, Prof. Jo, dan pengalaman saya mengikuti beberapa seminar secara online maupun secara offline, kayaknya Prof. Jo yang bisa merubah mindset berpikir saya. Apalagi kalau saya menonton semua YouTube Voice itu yang Clara itu, yang jadi di sana Prof. Jo mungkin beberapa kali memutar tuh. Saya sekali putar paham saya. Makanya kegelisahan saya itu terobati sekarang Prof. Jo. Insya Allah lah nanti saya kasih tahu. Yang Lawlin ya, Claire Lawlin tuh ya. Iya. Luar biasa itu, Bos. Mantap. Saya mau tanya Pak Ju. Oke, sebentar. Saya dengan Pak Ari, saya belum pernah ketemu tatap muka secara face to face. Kita hanya ketemu dengan online, dengan YouTube gitu ya Pak Ari ya. Dan alhamdulillah ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan menginspirasi ke kita negeri Pak Ari ya. Dan terakhir Prof. Jo, walaupun saya memahami gramatikal bahasa Inggris, tetapi kemampuan saya perlu dipertanyakan juga, tidak sebatas kemampuan secara fisik. Saya butuh aplikasi-aplikasi itu sangat membantu Prof. Jo. Sebagaimana penyaji yang di perkapalan itu. Nah, dari dia saya berani mengorbankan beli. Andai pun kalau di atas petrol dari pertama kita beli dia Prof. Jo. Apalagi yang namanya Twilbot itu kalau ada yang full frame beli juga. Itulah pengalaman saya. Kegelisahan saya sudah nggak ada sekarang alhamdulillah. Oke, selamat. Pokoknya jangan berhenti menulis ya. Oke, silakan Bu Uus terakhir ya. Ya Bu. Terima kasih Pak Ju.
saya ikut camp yang kemarin, yang kacamatanya tertinggal. Terima kasih banyak atas servisnya. Kacamata langsung dikirim. Ini saya pakai lagi. Oh, Masya Allah. Iya, terima kasih servisnya dari Rumah Scopus. Tadi saya menyimak, sebenarnya sudah ikut ya, cuman mau meyakinkan diri kalau result itu harus discussion itu lebih banyak dari result ya, komposisinya itu kayak kurang pede gitu, karena saya menganggap discussion itu kayak interpretasinya kita, berarti ngarang-ngarangnya kita gitu. Itu gimana Pak Ju? Memang ya memang begitu Bu. Jadi kenapa Ibu kadang inferior tuh? Ibu harus paham bahwa saya yang melakukan riset sendiri. Saya yang mengobservasi. Mata kepala saya sendiri yang melihat. Saya tanya sendiri bahwa di situ ada masalah ini, solusinya ini. Itu yang Ibu harus pede itu. Karena apa? Ilmu tidak akan mengatasi semua masalah tanpa batas ruang dan waktu. Ya. Jangan anggap ilmu itu kebenaran mutlak bisa dipakai di mana saja. Beda dengan kul huwallahu ahad. Kalau kul huwallahu ahad nang Arab, karo nang Amerika, karo nang Papua podo, Bu. Tetapi kalau ilmu itu tidak mengatasi semua masalah, hanya percikan kecil, masalah kecil kita tembak dengan ilmu ini. Ilmu ini, begitu Bu. Sehingga Ibu tidak perlu ragu untuk mendiskusikan itu. Gitu loh. Jadi jangan pernah inferior. Semua peneliti yang ada di sini tidak boleh merasa inferior. Karena apa? Ilmu adalah kebenaran nisbi. Kawan-kawan, kalau cukup empirical evidence-nya seperti yang disampaikan Pak Ari itu, memberikan representasi, menyimpulkan dari empirical evidence, kawan-kawan go ahead. Go ahead. Saya ingin mengulang lagi contoh ilmu yang gugur. Contohnya adalah saya, Bu Uus, Pak Usman, Bu Utari, mosok keturunan ketek. Coba. Gimana Bu Suryaneta? Bu? Ya, Bapak. Mosok Bu Suryaneta cantik keturunan kera. Gimana, Bu? Waduh, marah Pak, marah-marah. Nah, tapi Darwin tetap ilmuwan besar. Sebenarnya pede banget ya Prof di ini ya, diungkap ya dulunya. Ungkap. Ya. Itu Darwin tetap ilmuwan besar, nggak boleh dibunuh. Karena apa? Dia menyampaikan empirical evidence, ketek itu berangkang. Setelah itu rodok tegak. Setelah itu rodok tegak. Setelah itu tegak. Jadi kita semua. Kan gitu toh. Ada yang lucu, Prof Jo, reviewer itu. Kemarin ditolak, di-reject. Sebelum saya mengikuti Prof Jo. Ada yang lucu nih. Sehingga saya ikuti teorinya Prof Jo itu. Apalagi yang di abstrak itu harus ada theoretically sama practically. Setelah saya submit beberapa minggu, malah reviewer itu menanyai, sehingga menanyai ini penelitiannya disponsori sama dibiayai sama siapa? Tidak, saya bilang, saya biaya sendiri, saya bilang. Lalu kemarin di-reject itu. Kemarin di-reject. Nah, makanya saya bilang bahwa Juna-Juna ini kayak kita main layang gitu, kayak antara mau besok, besoknya pasti enggak mau. Antara sekarang enggak mau, besoknya pasti mau. Iya, ya, memang begitulah. Jadi kalau ada reject jangan merasa gelap dunia, ya. Itu biasa, ya. Kalau misalnya tanya kayak tadi funding sponsornya bisa jadi untuk menentukan EPC-nya, Pak. Bisa jadi. Nah, apalagi kalau Pak Ari menyampaikan ini dibiaya sendiri, kemudian Bapak Ari melas, tampang melas gitu. Ini biaya sendiri, saya dosen baru, saya dosen gajinya kecil di negara berkembang di Indonesia, wes nanti harus free gitu biasanya Pak. Itu saya biasa Pak. 3.000 berapa itu, hampir 40, hampir 50 juta. Kita tawar Pak Nurdin, jadi 0 rupiah ya bisa Pak. Nah, jadi masalah uang tentang riset itu mudah gitu. Yang penting papernya ada. Ya. Oke ya, Bapak Ibu semuanya. Kita mau berbuka ini. Kalau diskusi tidak ada habisnya ya. Berbuka ini, maaf ya. Saya tinggal. Terima kasih Prof Jo. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof Jo. Terima kasih Prof Jo. Selamat berbuka puasa, Pak.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Ibadah puasa Bapak Ibu semuanya yang menjalankan ya. Amin. Ketemu lagi 2 minggu yang akan datang atau minggu depan. Amin. Ya Pak, ditunggu Pak ya. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Turun Pak Jo. Sami-sami. Izin mundur diri dari pertemuan. Oke. Izin live Pak Jo. Live ya. Sarangnya Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo, izin live. Pak Jo, terima kasih. Sampai ketemu Pak di rumah Skopus Pak. Iya, ayo. Saya tunggu di sini. Iya Pak, kemarin kan itu Pak ada karantina kampus, jadinya saya cancel. Ya Pak, hangus Pak tiket bisnya sama keretanya. Nggak apa-apa, kan nanti akan diganti dengan tunjangan profesor yang per bulan. Amin. Amin Pak Jo. Makasih Pak Jo. Selamat berbuka puasa Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Assalamualaikum. Elim ya. Ya.